masuk Budi semua? Sudah Pak. Ya, sudah ya, betul Pak sudah. Denny, selamat pagi Pak Denny. Pagi Pak. Oh, Pak Denny di pantai nih Pak. Iya, di pantai. Sama ini dengan saya nih. Pak Rahmat ya, Pak Rahmat? Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah pagi ini sehat selalu. Pak Cep, gimana Pak kabarnya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semuanya udah masuk ke forum kami. Buat mempersingkat waktu, silahkan Pak KM Pancet dipimpin buat mulai kegiatan pada hari ini. Mangga Pancet. Terima kasih Bapak. Izin Bapak-bapak, mari sebelum memulai pembelajaran hari ini kita awali dengan ucapan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih Bapak, kami persilakan lagi. Oke, bagian ice breaking siapa? Pancet. Sekarang bagian SBK Pak Denny Pak. Ya, Pak Denny Ya, Pak. Harus siap Pak Denny ya. Buat menambah semangat kita ini, kita tinggal checklist beberapa hari lagi nih. Betul. Udah kita lalui ini, mudah-mudahan tetap semangat dan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang modul ajar teman-teman yang sudah kita ketahui. Kemarin kita udah belajar ATP, udah belajar CP dan yang lain-lain. Konsep modul ajar yang sudah kemarin saya bilang silakan dibuka di LMS, silakan dipelajari konsep modul ajar, kemudian modul ajar. Nah, buat apa melihat apakah bapak-bapak membuka di situ, silahkan. Apa sih modul ajar itu? Komponen apa aja yang ada di modul ajar? Silahkan mungkin Pak KM, di awal Pak KM, modul ajar itu apa sih modul ajar Pak KM? Pancet. Pak Pancet itu, nah ini ya Pak Rahmat ya, selalu senyum, selalu semangat. Pancet itu hebat nih Pancet. Pancet itu baik hati Pak. Baik hati ya. Gimana Pancet? Ya, terima kasih diberi kesempatan. Jadi kalau menurut tema saya Pak, mungkin yang bahasa sederhananya ya Pak, kalau modul ajar itu kalau dulu di dalam KTSP itu sama dengan LPP. Kalau sekarang itu kan ada materi lengkap semuanya di situ. Yang membedakannya modul ajar itu justru ini sangat bagus untuk pembelajaran kondisi pandemi seperti ini. Karena peserta didik bisa mengevaluasi diri sejauh mana dia menguasai materi dan dari mana dia memulai sebuah materinya. Nah, dengan modul ajar itu akan diwakili gitu. Jadi sangat tepat sekali dalam kondisi seperti ini. Anak bisa belajar mandiri Pak begitu. Terima kasih. Kasih aplaus dong Pak Cep. Oh, hebat Pak Cep. Kalau menurut Pak Denny gimana menurut Pak Denny? Pak Denny, apa itu modul ajar? Modul ajar itu pada prinsipnya panduan bagi guru itu sebelum memulai pembelajaran agar guru tersebut mempunyai seperti sebuah RPP. Jadi guru itu ketika mengajar punya tujuannya sendiri, tidak keluar dari apa yang sudah dituliskan di dalam modul ajar tersebut. Seluruh rangkaian model pembelajarannya, media pembelajarannya itu semua sudah terencana di dalam modul ajar tersebut. Iya ya, ini berarti pendapat Pak Denny itu hampir ya mirip-mirip lah sama Pak Cep. Sebenarnya apa yang akan kita bikin modul ajar itu sebenarnya udah kita bikin bertahun-tahun yang lalu. Kata Pak Denny, kata Pak Cep itu adalah RPP kan gitu ya. Mungkin sekarang baru kita bedah nih yang setelah Bapak pelajari di LMS. Kalau menurut Pak Rahmat gimana menurut Pak Rahmat modul Pak? Sejauh yang diketahui
kemarin-kemarin Pak, sebelum dengan ada istilah baru itu, modul itu lebih ke buku bahan ajar Pak, modul gitu ya. Iya, Pembikinan modul. Oh, ini belajarnya berdasarkan modul gitu. Jadi ketika kita berkumpul ada tugas pembuatan modul, berarti diartikan adalah pembuatan buku gitu buku ya untuk materi ajar. Tetapi ketika kita unduh dari LMS ini, loh kok modul itu seperti ini? Pertamanya memang bingung Pak, pertamanya asli itu bingung sekali. Kelihatannya dilihat, oh ini seperti RPP gitu. Kok namanya jadi modul ajar gitu, modul ajar. Jadi di situ saya bisa merefleksi bahwa modul ajar dalam kurikulum PK ini, kurikulum SMK PK gitu tepatnya, adalah mempunyai fungsi seperti RPP, mungkin begitu Pak. Ya sama jadi kata Mbak ini itu betul. Pasti kita masih awam kalau dikatakan yang udah kita ketahui modul ya buku gitu. Tapi setelah kita pelajari semalam sama sebelumnya di LMS sudah dijelaskan bahwasanya modul itu adalah singkat kecilnya, paling kecilnya itu adalah pengganti RPP, tapi lebih lengkap mungkin ya gitu. Karena kita membahas tentang kurikulum PK ya modul itu pun juga akan digabungkan, bukan digabungkan, modul itu juga berpatokan dengan profil pembelajar Pancasila itu gitu. Buat jelasnya ini saya akan share ya tentang modul. Ini saya catat modul, kelihatan nggak? Ya kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Udah cukup besar kecilnya ini? Cukup Pak ya? Cukup kelihatan Pak, cukup kelihatan. Ini saya akan bacakan ini di LMS juga ada, silakan di-download saja. Ini modul aja. Saat ini kita akan tentang ini. Sebentar Pak, saya mau izin Pak, ini ada kesalahan teknis ya Pak. Maaf Pak. Silakan Pak, silakan. Maaf Pak ini. Assalamualaikum Pak. Silakan Pak, silakan nggak apa-apa. Alhamdulillah Pak. Ya Pak. Sebentar Pak, sebentar ini. Cuman Pak Juli. Nah, mohon maaf Pak, ini tadi ada kesalahan teknis Pak. Rahmat ya. Ya, silakan Pak, mohon maaf Pak. Oke, kita lanjut. Yang kita pelajari yang kemarin, yang sebelum hari ini, kita udah membahas tentang konsep modul ajar, kemudian modul ajar. Ya, hari ini kita membahas sesi ini adalah prinsip penyusunan modul ajar, prosedur penyusunan modul ajar. Ini outputnya kita yang diminta itu kita semua bapak-bapak itu dibikin perintahnya itu disuruh membuat sebuah modul ajar, apa yang sesuai dengan apa yang Bapak katakan tadi, Pak Denny, Pak Rahmat, Pak Jajan. Maksudnya modul ajar itu ya hampir mirip-mirip dengan RPP, sebenarnya RPP, cuma bedanya saja mungkin ya. Oke, ini adalah prinsip pengembangan modul ajar. Pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan. Yang pertama adalah karakteristik, potensi dan minat peserta didik di setiap fase. Fase yang kemarin sudah saya jelaskan, ada fase A, B, C, D, E, F. Kalau fase E itu ada di posisinya di kelas 10, F itu adalah kelas 11 sama kelas 12. Perbandingan tingkat pemahaman dan variasi jarak, gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, mempunyai kemampuan masing-masing, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan.
Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung pada tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Ini kata-kata unik ini lucu nih. Melihat dari sudut pandangan pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik, memang setiap peserta didik mempunyai keunikan masing-masing dan kita tidak akan bisa merubah itu gitu. Kalau guru saya dulu katanya ya, kalau anak belajar kalau burung ya tidak akan bisa dipaksa buat menjadi monyet kan gitu Pak ya. Kalau burung ya burung, kalau monyet ya burung. Jadi kalau monyet ya monyet, berarti kita belajar ya kalau burung ya seperti itu gitu. Esensial pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ini adalah menarik, bermakna, menantang, menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usia. Selanjutnya adalah relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya dan sesuai dengan konteks yang di waktu dan tempat peserta didik berada, berkesinambungan, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Ini prosedur penyusunannya. Guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis di samping. Ini infografisnya. Ini udah ada penunjukannya. Intinya pada kurikulum PK ini adalah P3 itu, profil pelajar Pancasila. Hasil yang didapat di tahap 6, evaluasi dan tindak lanjut, digunakan untuk tahap 1, analisis kondisi dan kebutuhan. Itu hati-hati itu. Nah ini, sebutkan langkah-langkah dalam penyusunan modul dengan bahasa Anda sendiri. Ini itu adalah setelah pembelajaran modul ini Bapak Ibu materi ini Bapak Ibu bisa menyebutkan langkah-langkahnya. Mungkin itu karena ini ntar akan kita lalui ATP sama MA. Ini di dalam sesi ini Bapak disuruh membuat modul ajar dan template-nya sudah ada di mana, di LMS yang sudah Bapak Ibu buka, yang sudah Bapak Ibu pelajari, dan ini kerjanya adalah kerja kelompok Bapak-Bapak, sesuai kelompok masing-masing, dan aturannya sama seperti apa yang dikatakan Bu Dini, jangan sampai mengupload namanya kerja kelompok ya, kalau diupload ya berarti per kelompok itu satu saja, jangan sampai semuanya upload. Jadi karena kalau ntar saya meriksanya susah ntarnya gitu. Jadi kalau bisa ya satu kelompok satu saja, mungkin gitu. Silahkan Pak Ancep, karena waktu menunjukkan udah bentar lagi. Ini ice breaking, baru kita ntar backroom ke kelompok kecil, silahkan kerjakan, baru ntar kita ketemu lagi. Langsung ditutup atau gimana Pak? Belum, ice breaking masih ada Pak Ancep, masih ada. Ya. Jadi kita sama-sama saja supaya lebih semangat untuk kesempatan ini. Kita sama-sama mengucapkan SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wah, panjang. Coba bareng sama SMK bisa. Betul, ya? Mana Pak? SMK bisa, SMK bisa, SMK hebat, hebat, SMK bisa hebat, SMK bisa hebat, vokasi kuat Vokasi kuat menguatkan Indonesia. menguatkan menguatkan Indonesia. Indonesia. Coba salah satu yang bisa nanti diberikan hadiah. Fortuner. Hadiah online Pak Ancep. Hadiah paket unlimited. Nah, itu benar-benar. Belum ketemu. Gimana? Ya, barangkali seperti itu ya. Ayo sama-sama. Boleh. SMK bisa. SMK bisa,
hebat, hebat, SMK bisa hebat, SMK bisa hebat, vokasi kuat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. menguatkan Indonesia. Iya, Terima kasih. Terima kasih, silakan kami persilakan lagi Bapak. Bangga. Ini mungkin dari LMS-nya tugas yang formatannya yang mungkin tidak dipahami, silakan bertanya tentang modul pembuatan modul ajar. Silakan Pak Denny, atau pandangan Pak Denny, Pak Rahmat, Pak Ancet. Pak, Siapa Ya. Pak Denny Pak? Ada angkat tangan Pak Denny Pak. mungkin ada satu trik khusus mungkin Pak ini buat kami, karena kan Iya. kami nantinya akan jadi fasilitator di sekolah untuk mendampingi guru-guru terkait seluruh mengenai memberikan pemahaman mengenai seluruh elemen kurikulum sekolah penggerak nih, Pak. Iya. Nah, terkait dengan modul ajar ini, saya punya trik tersendiri agar guru itu bisa cepat memahaminya, gitu, Pak. Iya. Mungkin mohon izin saya bisa share screen, Pak. Silakan Pak. Ini saya tutup Pak ya. Silakan Pak, saya tutup. Tapi sebentar, Pak, mungkin agak lama nih, apa namanya? Tidak apa-apa. Kebetulan buat saya agak lelet nih, Pak, jadi agak harus maksudnya gini, Nggak apa-apa. ada hal bahasa baru, tapi pada prinsipnya di dalam RP itu sudah ada, mungkin itu bisa kita sandingkan. Iya. Jadi misalkan di dalam modul ajar itu ada yang dinamakan apa sih, sarana prasarana ya, kalau tidak salah ya. Iya. Betul. Sarana prasarana itu kalau di dalam RPP itu mungkin maaf ada yang ini, mungkin ada yang tahu di RPP itu media pembelajaran ya. Iya. Nah, mungkin kita coba sandingkan, misalkan sarana prasarana itu tuh sama dengan media pembelajaran. Kalau sarana media pembelajarannya kan ada infocus, ada laptop atau apa gitu. Itu kan sama gitu, pada prinsipnya itu saja, itu juga gitu, Pak. Iya. Nah, jadi sebentar, Pak. Ada bahan Pak. Ada bahannya. Ya, ada. Saya coba, Di-share kan. buatnya agak error. Nah, Bisa ya Pak. saya coba gini, Pak. Saya coba share screen ya, Pak ya. Kayaknya di tempat yang sama ini Pak Ancet. Pak Denny Terlihat, Pak? di pantai. Nah ini nih, Iya. ya ini nih. Terlihat, Pak? Iya. Kelihatan Pak. Nah, saya coba seperti ini. Modul ajar itu sama dengan RPP gitu, Pak. Ya. Jadi agar guru juga tidak kebingungan. Oh, modul ajar itu kalau dulu RPP gitu. Yang saya warnain merah itu yang hal baru di dalam modul ajar. Gitu. Informasi umumnya seperti ini, yang barunya saya coba merahkan gitu. Wah perlu di-share ini Pak. Nanti. Kompetensi awal, kalau di modul itu kompetensi awal mungkin hampir sama dengan kalau di RP itu adalah indikator pencapaian kompetensi gitu, Pak. Jadi agar guru juga Tidak bingung ya Pak. tidak terlalu kebingungan ya. Nah, yang saya kasih tanda merah lagi, ini hal baru yang ada di dalam modul ajar. Nah, seperti ini, Pak. Sarana dan prasarana di dalam modul ajar itu, kalau dulu sama dengan media, alat, dan sumber pembelajaran di RPP itu apa? Di media itu apa, alat itu apa, sumber pembelajarannya apa gitu, Pak. Ini hal baru kalau dikasih warna merah. Nah, model pembelajaran di modul kalau di RPP dulu sama dengan metode pembelajaran. Nah, mungkin ini salah satu trik saya agar nanti saya juga memberikan materi kepada gurunya tidak terlalu bingung dan guru juga cepat memahaminya gitu, Pak. Itu mungkin trik yang insya Allah yang saya lakukan, dan mudah-mudahan juga menjadi bahan masukan buat
yang lainnya. Itu mungkin Pak. Ya ya. Ini terima kasih nih malah Pak Denny ini malah memberikan sebuah ilmu baru. Melengkapi betul. Jelas Ya, sekali ya Jadi, Pak. Bisa diambil ini ilmunya. Jadi memang udah membandingkan menyisihkan, membedakan dengan yang RPP dengan modul Ya. dan juga dikasih waktu. Baik, Pak. Kesimpulannya ya mungkin kita ambil sebuah dari Pak Denny itu, dan mudah-mudahan bapak-bapak yang ada di sini memahami, dan semuanya karena kita kolaborasi, silahkan pembicaraan di kelompok, dan hasilnya mungkin bisa ngambil dari Pak Denny, mungkin menjadi contoh seperti itu. Iya. Waktu sudah menunjukkan Habis Pak, betul. Ini habis Pak ya. Betul Wah, sudah. ini Pak Iya. Pak Cep nih Pak Ketua tidak mengingatkan ini. Serius Pak Ketua ini. Iya, Pak. Waktunya Lagi udah asik habis ini. mencatat poin-poin penting, Pak. Maaf. Oh siap nggak apa-apa kan kita terlalu semangat lebih semenit 2 menit juga nggak apa-apa. Silakan Pak Cep, saya kembalikan kepada Permisi Ketua dulu, yang Pak. tutup. Permisi Gimana? dulu. Ini Gimana? yang dari Pak Denny, kalau bisa nanti di grup kecil analisis RPP perbandingannya dengan Iya. CP ya, untuk di-share ke guru-guru itu nanti yang akan kita telaah lagi lebih lanjut, yang terinspirasi oleh Pak Denny bisa di-share ya Pak Denny kalau tidak keberatan. Siapa? Terima kasih, Pak. Nah, ini fungsinya buat kita kelas besar ini buat berbagi teman. Jadi tidak ada yang salah kalau ada ilmu yang baru kita share saja buat perbaikan kita semua. Ntar kita bawa ke sekolah. Mungkin seperti itu ya. Silakan Pak Encep, Bapak Ketua. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu kita akhiri di pagi ini dengan sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maksudku ya Allah, aku memuji kepadamu, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku minta ampun dan minta kepadamu. Amin ya Allah. Terima kasih Bapak. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Izin les. izin ya Pak. Assalamualaikum.